Di sini. Ngapain dia main di kuburan? Iya tuh betul. Main sama setan kali. Bastian, ngapain kamu di sini? Saya waktu SMP itu pulang mos itu saya tertabrak bis, kira-kira terpental kurang lebih 15 meter lah. Saya pikir saya itu udah nggak ada, tiba-tiba saya periksa badan, tidak ada darah sama sekali, lecet pun tidak ada. Wah, iya, mah ada lagi. Ada lagi, Chat. Dikit banget ya yang ngajainnya. Maaf, ini udah gitu kok nggak ikutan. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Gak ada yang luka juga tuh. Itu anak udah ketabrak bis, tapi nggak kenapa-napa. Ya, Bu ya? Iya, saya baru lihat tuh. Jangan-jangan dia punya ilmu kembang kali. Pak, Bu, ada apa? Itu Bu, ada anak SMP tabrak bis sampai mentah, tapi nggak kenapa-napa. Itu kan Bastian. Semakin kejadian aneh tuh semakin terjadi. Saya sering kecelakaan, sering sakit-sakitan, bahkan mimpi pun setelah mimpi itu seminggu sampai sebulan itu pasti kejadian. Dan itu nggak mungkin kelewat. Loh, kok Bapak tumben ada di luar? Kamu nggak apa-apa kan? Soalnya tadi Bapak dengar dari tetangga, kamu ditabrak ya? Oh, gitu. Enggak kok, Bastian nggak apa-apa. Ini Bastian buktinya sehat-sehat aja. Bastian kan kayak superhero. Pak, kayak Bastian ngerasa kalau Bastian punya ilmu kebal deh. Kamu ngomong apa sih? Masuk. Dengar, apa yang terjadi sama kamu ini bukan ilmu kebal, tapi ilmu hitam. Ilmu hitam? Apa maksud Bapak? Bapak harus ruqyah kamu sekarang. Bapak nggak mau kamu mewarisi ilmu hitam dari kakek kamu. Jenglot. Kamu dengar ya? Jangan pernah kamu pakai jenglot ini lagi. Bastian mau apa? Terserah Bastian lah, Pak. Aku ini bapak kamu. Dan kamu harus nurut sama bapak. Jangan ngelawan. Bastian, tadi Ibu dengar kamu ketabrak. Kamu nggak apa-apa, Nak? Nih, anak kamu nih. Anak ini sudah menganut ilmu hitam. Pak, Hah? Pak, jangan bakar jenglot itu, Pak. Pak, Bastian, berhenti. Itu jenglot. Bastian, kerasukan jenglot, Pak. Tolong, Pak. Keluar kamu dari tubuh anakku. Keluar! Anakmu adalah milikku. Aku akan kembali. Aku nggak akan meninggalkan anakmu begitu saja. Bastian. Berita. Kamu adalah milikku. Baiklah, asal kamu kembalikan kekuatanku. Kamu akan memiliki ilmu kebal itu kembali. Maka kamu akan menjadi orang yang sama dihormati orang lain, Bastian. Tapi, kamu harus memenuhi syarat-syarat dariku. Apa itu syaratnya? Kamu harus banyak makan binatang seperti kelabang dan juga kalajengking. Dan
kamu tidak harus mandi tenang setiap malam Jumat Kliwon. Kecelakaan kok nggak pernah ada luka. Sempat saya adu banteng sama mobil taksi, motor versus mobil taksi itu, saya sudah sampai ditutupi koran. Di situ saya bangkit lagi dan membuat kabur orang-orang di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, udah meninggal korannya, Bu. Kasihan ya, masih muda, meninggalnya tragis kayak gini ya. Aku mau nanya apa untungnya kamu ikutin ilmu hitam? Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginin itu dalam sekejap mata atau apa gitu? Kekayaan kah? Iya. Kekuatan kah? Mungkin hanya kepuasan. Itu lebih tepatnya. Kepuasannya itu dalam hal apa? Misalnya aku emosi nih. Setelah emosi, misalnya kayak aku mukul orang, itu ada kepuasan tersendiri di situ. Biasa, setoran. Baru dapat segini, Bang. Masa bodoh amat. Udah, sini. Sini. Lu siapa? Pakai malak-malak di sini, ha? Emang kenapa? Masalah buat lo. Ya masalah lah. Lu jangan macam-macam sama gue. Dan asal lu tahu ya, ini daerah kekuasaan gua. Daerah kekuasaan lo. Yakin banget. Oke, kalau gitu, mulai sekarang daerah kekuasaan lo, gua ambil. Lu jangan asal bicara ya. Lu jangan main-main sama gua. Guys, serang! Cuman segitu doang. Lu inget ya, masalah kita belum selesai. Gua akan inget kejadian ini. Gua akan hancurin lu. Oke, gua tunggu. Saya mau nanya, itu sebenarnya yang Bastian pakai tuh apa sih, Mbah? Sampai dia tuh bisa kebal sama pukulan, Mbah. Bastian menggunakan jenglot. Sehingga tubuhnya menjadi kuat seperti itu. Terus gimana, Mbah? Supaya saya bisa ngalahin dia, Mbah? Sangat berat. Jenglot ini sangat kuat. Dia bisa menempel dan menyatu dalam tubuh seseorang. Sehingga seseorang itu menjadi kuat dan punya tenaga yang sangat besar. Ya udah, Mbah, kalau kayak gitu saya juga minta jenglot aja, Mbah. Tidak semudah itu. Jenglot ini mencari raga untuk yang dia rasuki sendiri. Terus saya harus gimana ya, Mbah ya? Saya harus ngelawan dia, Mbah. Pakai ini. Dengan ini, kamu bisa menandingi jenglot yang ada di Bastian. Loh, Pak, ada apa, Pak? Bapak kenapa sih? Kalau misalkan Bapak mau, pasti Bastian kasih kok, Pak. Bapak nggak perlu uang haram kamu itu. Uang haram? Kamu pikir Bapak nggak tahu? Kamu pungutin uang haram itu. Hasil dari malak dari penjual yang berjualan di pinggir jalan itu kan? Ya ampun, Bastian. Apa itu benar, Nak? Kamu itu jadi preman. Mulai saat ini, Bapak larang kamu untuk kembali lagi ke rumah ini. Sampai kamu merubah sikap kamu. Oke. Bastian bakalan tinggalin rumah ini. Lagian juga Bastian percuma kan tinggal di rumah ini. Punya bapak yang nggak sayang sama anak. Bastian, kamu jangan pergi. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Udah, Bu, biarin aja. Biar dia mengerti kesalahannya dia apa. Kita akan terima dia di sini. Kalau dia sudah tobat. Bastian! Bu! Bapak tuh tega ya. Bastian itu kan anak kita satu-satunya, Pak. Biarin aja, Bu. Biarin dia mikir. Sama orang tua aja dia berani. Mau jadi apa dia? Ya tapi kita harus sabar dong, Pak. Kita harus mengingatkan dia. Jangan sampai menyakiti hatinya. Ibu tuh nggak mau kalau Bastian itu akan dendam sama kita. Sama orang tuanya sendiri, Pak. Lumayan.